Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Ketika kita berseru kepada Tuhan, pastikan kita mengenal dengan baik siapa yang kita panggil. Mari persiapkan hati yang terbaik untuk menerima berkat firman Tuhan hari ini, dan alami perjumpaan yang indah bersama dengan Yesus Kristus. Happy Sunday and God bless you. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat GBI Kebun Siri dimanapun Anda berada, yang menyaksikan ibadah kita pada pagi hari, boleh sama-sama kita bangkit berdiri dan nyatakan pujian ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak kebaikan-Mu di hidup kami bersyukur.
kuasanya untuk selama-lamanya, kasih setianya. Mari sama-sama kan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu, sebab Kau yang layak. Boleh katakan saya mau bersorak. Saya mau bersorak tinggikanlah. Boleh sambil lambaikan dua tangan, katakan haleluya, haleluya, oh, oh. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Janeju, janeju, haleluya, janeju, haleluya, haleluya. Oh, janeju, haleluya, janeju, haleluya, 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 oh, haleluya, oh, haleluya. Tuhan baik, yes. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu di hidup kami. Dia yang dahsyat, Dia yang luar biasa, Dia yang menjadikan hidup kita, dan Dia yang merancangkan semua hal yang baik. Yang setuju boleh naikkan tangannya tinggi-tinggi. Boleh katakan tepuk tangannya sama-sama. Yes. Haleluya. Mari datang dan muliakan namanya. Oh, yeah, yeah. Oh, oh, oh. Mari antap pujian ini sama-sama katakan. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, mencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Mari yang rindukan Tuhan, angkat tangan kita katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan. Great is our God, oh, great is our God. Yes, God is great, and you do miracles so great. Yang percaya katakan haleluya. Katakan haleluya. Kita sama-sama katakan pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan. Oh, oh, oh. Datanglah dan
Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Kami rindukan sesuatu yang dahsyat terjadi kalau kami datang meninggikan nama-Mu. Mujizat kami terima. Yang rindukan akan hal itu, mari sama-sama katakan. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan. Datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat. Great is our God, great is our God. Datanglah, datanglah. Saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat. Great is our God, great is our God. Yes. Boleh kasih tepuk tangan 20 detik, 30 detik buat Tuhan kita. Yang kami percaya bahwa kuasanya yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Saya persilakan saudara di rumah untuk boleh kembali duduk di dalam hadirat Tuhan. Kami punya Tuhan yang luar biasa di hidup kami. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang terbukti pemeliharaan-Mu di hidup kami. Dan bahwa apapun yang kami alami di hari-hari ini, di waktu-waktu ini, tidak dapat merubah iman percaya kami hanya kepada Engkau. Bahwa Engkau Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dia yang baik. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari katakan sama-sama. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan,
di dalam segala keadaan hidup kami. Kami mau mengucap syukur kepadamu Aba, Bapa yang baik. Sebab itulah kehendak-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Engkau yang setia menunjukkan kebaikan-Mu di hidup kami. Mari yang percaya, angkat dua tangan kita sama-sama. Kami datang menyembah Engkau. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya, kami bersyukur kepadamu ya Allahku, buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu yang tiada berubah, tiada berkesudahan. Terima kasih, senap hati kami datang bawa korban syukur, bawa korban pujian, menyembah-Mu, memuji-Mu, sebab Engkau baik, Kau teramat baik, untuk selamanya kasih setia-Mu sungguh nyata, sungguh ajaib perbuatan-Mu. Haleluya, haleluya, ku mau bersyukur, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang setia. Haleluya, Shakalalama Surya Sandalama, Kirya Shandalalama Kurya Shandalalama Takalalama Sori, Kirya Shandalalama. Sebab satu hal yang kami yakini, bahwa ada kuasa di dalam ucapan syukur yang dapat mengubahkan seluruh keadaan hidup kami, dan Kau mendatangkan kebaikan bagi kami yang berharap padamu, yang percaya selalu, yang berseru kepadamu Yesus. Oh, Shakalalama, mari mengangkat tangan kita sama-sama. Kurya Shandalalama Takalala, Kidalalalama Sandalama Takalala, Kurya Shandalalama. Oh, Kurya Shandalala, di hadirat-Mu kami datang dengan kerinduan hanya menyenangkan hati-Mu, hanya menyenangkan-Mu Bapa. Kirya Shandalalama Surya Kalalama, Kurya Shandalalama
Gloria Sena, Gloria Shandala Matakalamo. Haleluya, haleluya. Terima kasih. For the Lord is good and His mercy endureth forever. Sebab Tuhan baik dan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia yang Kau telah tunjukkan di hidup kami. Firman berkata, betapa baiknya Engkau Tuhan, dan untuk selama-lamanya kebaikan akan terus dinyatakan. Tahun-tahun atau hari-hari kehidupan kami, Tuhan mengenyangkan dengan segala kebaikan. Dan untuk itu kami datang sekali lagi di hadirat-Mu, mengakui anugerah-Mu yang hebat di hidup kami. Mari angkat dua tangan kita sebentar, biar musik terus menyembah Tuhan. Mari ingat kebaikan Tuhan. Ketika kita mengingat kebaikan Tuhan, mulut ini tidak akan pernah dapat menahan dan mengakui, ya Tuhan baik. Apapun yang terjadi di hidup kami, Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tiada berubah, tiada berubah. Yesus baik. Oh, sangat baik bagi hidup kami. Oh, terima kasih. Kami menyembah-Mu, kami memuliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Glory bagi-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Boleh katakan sekali lagi, ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Shalom saudara, di dalam Alkitab Allah berkali-kali melakukan mujizat yang dahsyat. Bangsa Israel pernah menyaksikan dan mengalami bagaimana terbelahnya laut dan berjalan di atas dasar laut yang kering. Namun sayangnya hal tersebut tidak membuat bangsa Israel benar-benar mempercayai Allah.
Melainkan dalam cerita selanjutnya kita tahu bangsa Israel justru memberontak kepada Allah. Saudara, mujizat adalah tindakan Allah untuk menyatakan kasih dan menolong manusia dengan cara merubah apa yang mustahil bagi manusia menjadi tidak mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tetapi yang perlu dicatat adalah mujizat tidak pernah menjadi tujuan utama. Tujuan dari terjadinya mujizat adalah pertobatan kepada Allah. Dan mujizat terbesar bagi manusia bukanlah tuli mendengar, lumpuh berjalan, tetapi karunia keselamatan Allah yang disediakan lewat penebusan Kristus. Pertobatan sendiri berarti melakukan kehendak Allah dan berbalik kepada Allah dan meminta ampun atas segala dosa. Namun sayangnya Alkitab seringkali mencatat ketika kita sudah diberi mujizat tetap saja tidak bertobat atau mengalami pertobatan tetapi tidak bertumbuh. Ada beberapa contoh dalam Alkitab yang bisa kita lihat. Pertama, peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir dengan berbagai mujizat besar. Seperti kasut yang tidak pernah rusak selama 40 tahun. Apakah saudara terbayang berapa kasut yang dibutuhkan untuk perjalanan 40 tahun di padang gurun? Bisa 10-15 kasut. Tetapi bangsa Israel hanya membutuhkan 1 kasut. Jika sekarang kasut itu adalah sandal atau sneaker. Belum lagi air yang keluar dari gunung batu dan makanan yang turun dari langit. Sedemikian dahsyat mujizat Tuhan. Namun tetap saja diakhiri dengan sungut-sungut dan pemberontakan kepada Tuhan. Kedua, Matius 11 ayat 20 mencatat, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizatnya. Dalam pelayanannya di bumi, Tuhan Yesus sangat banyak melakukan mujizat. Tetapi ironisnya, kota-kota yang mengalami mujizat ini tidak bertobat sehingga dikecam oleh Tuhan Yesus. Ketiga, cerita Simon sang penyihir dalam Kisah Para Rasul yang tak mengerti bahwa mujizat diberikan agar manusia bertobat. Dan rasanya hal-hal seperti ini terus berulang sampai hari ini. Meskipun ada banyak mujizat, tidak semua orang yang menerima mujizat melakukan pertobatan yang sejati. Lalu apa sebenarnya prinsip, tujuan, dan maksud mujizat yang Tuhan berikan kepada manusia? Yang pertama, mujizat membuka pintu pertobatan. Seperti yang dikatakan di awal, mujizat bukanlah tujuan akhir. Melainkan dari tujuan terjadinya mujizat adalah pertobatan kepada Allah. Oleh sebab itu, sia-sialah seseorang mendapatkan mujizat apabila tidak mengarahkan hidupnya kepada pengenalan akan Tuhan Yesus. Setelah mujizat terjadi, ada yang lebih penting dari mujizat itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Dalam hal ini perlu ditekankan bahwa yang terpenting bukan hanya mengalami mujizatnya, tetapi kehidupan pertobatannya dan pengenalannya akan Tuhan Yesus setelah mendapatkan mujizat. Yang kedua, mujizat akan menunjukkan kuasa Tuhan atas hukum alam semesta. Prinsipnya adalah lewat mujizat kita tahu bahwa Allah berkuasa atas alam semesta. Dan segala makhluk di bawah kolong langit ini harus tunduk di dalam namanya. Yang ketiga, mujizat itu dalam rencana keselamatan. Mujizat dipakai Tuhan untuk menuntun orang masuk dalam rencana keselamatan Allah. Tuhan izinkan mujizat terjadi supaya orang yang mengalaminya juga mengalami kebangkitan iman. Tuhan tidak mau kita hanya terkagum akan mujizat yang Dia lakukan. Ibarat zaman sekarang, Tuhan tidak mau hanya mendapatkan likes yang banyak di sosial media. Tetapi yang Tuhan mau adalah ketika mujizat terjadi, mereka yang mengalaminya menjadi murid atau pengikut Tuhan Yesus yang setia, yang akan tetap setia baik enak maupun tidak enak keadaannya. Sesungguhnya mujizat itu akan membawa seseorang kepada pertobatan, mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom semuanya, saya percaya kalau kita ada hari ini semua karena anugerah Tuhan ya. Terima kasih untuk GBI Kebon Sirih yang boleh mempercayakan saya menyampaikan kebenaran pada hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Allah kami, terima kasih Roh Kudus Bapa. Kami percaya Engkau sungguh hadir, urapi setiap kami Bapa, berkati penyampaian kebenaran. Karena kami percaya bukan lagi hamba, tapi Tuhan berikan hikmat, marifat sehingga sungguh-sungguh apa yang menjadi pesan Tuhan ini boleh kami renungkan, kami praktekkan dalam kehidupan kami sehingga melalui apapun yang kami lakukan, sungguh nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati GBI Kebon Sirih, berkati juga untuk semua teman-teman, sahabat-sahabat yang ikut di dalamnya, yang boleh mendengarkan pada hari ini. Haleluya, amin. Ya, kita akan masuk dalam Kisah 1 ya. Kisah 1 ayat ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ya, waktu kita mendengar ini, kita percaya, kita berkata, aku mau Tuhan, pakai hidupku Bapa untuk menyaksikan kebaikan-Mu di mana-mana, bahkan sampai ke ujung bumi. Betul, tidak ada yang salah dengan itu. Tapi hari ini pesan Tuhan lebih daripada itu. Bicara tentang Samaria, tentang Yerusalem, Samaria, Yudea, sampai ke ujung bumi. Ini bicara tentang perluasan yang akan Tuhan percayakan kepada anak-anak Tuhan. Luar biasa, Tuhan mau memperluas kepercayaannya kepada setiap kita. Untuk apapun, untuk usaha kita, untuk pekerjaan kita, untuk karir kita, untuk pelayanan kita, untuk damai sejahtera kita, untuk sukacita kita, untuk keluarga kita, untuk kesehatan kita. Intinya untuk semua Tuhan mau perluas. Luar biasa. Itu harusnya menjadi respon kita, betul? Nah, kalau kita lihat di Alkitab, contoh-contoh pribadi-pribadi yang diperluas oleh Tuhan, jelas seorang Yusuf dari mulai dipercaya bekerja sebagai asisten rumah tangga, sampai dipercaya di penjara, bahkan terakhir sampai dipercaya oleh Raja Firaun menjadi orang kedua ya. Bahkan Raja berkata apa? Semua ini ada di bawah kuasamu. Orang-orangku di bawah kuasamu. Engkau punya kuasa mutlak. Hanya satu yang engkau tidak punya, tahtaku. Artinya diperluas luar biasa oleh Tuhan. Seorang Yusuf, mantan narapidana, mantan hanya cuman asisten, mantan budak, menjadi pribadi yang luar biasa. Apa cuma hanya Yusuf? No, kalau kita lihat Daud juga diperluas dari tukang angon kambing, 2-3 kambing, menjadi Israel 1, raja umat pilihan Tuhan. Bukan raja abal-abal, raja umat pilihan Tuhan, diperluas luar biasa. Apa sampai di sana? Kita lihat juga Abraham diperluas. Mana buktinya? Dari hanya mendapatkan 1 Ishak menjadi bapa segala bangsa. Wow, luar biasa diperluas. Apa sampai di sana? Kita tahu juga Daniel dari mulai dipercaya oleh Nebukadnezar, kemudian diperluas dengan raja berikutnya Belshazzar, dan terakhir Raja Darius dari Persia. Diperluas Tuhan semuanya. Inilah rencana Tuhan bagi orang-orang pilihan Tuhan, termasuk rencana Tuhan bagi setiap kita ya. Nah, kita akan bilang, Bu Indri, itu kalau semuanya oke, kalau keadaan oke, kalau bukan pandemi. Tapi sekarang ini apa yang mau diperluas? Yang ada usaha saya sekarang semakin menurun, semakin diperkecil, bukan diperluas. Rumah tangga boro-boro Bu Indri yang ada semakin ribut, bukan semakin diperluas. Kesehatan saya semakin buruk, semakin sakit, semakin bahkan divonis oleh dokter nggak bisa sembuh. Mana yang diperluas? Kita berkata begitu, tapi kita akan belajar hari ini dari pribadi yang luar biasa, yang mengalami lebih daripada pandemi, tapi yang luar biasa, dia bisa menggetarkan kerajaan surga. Siapa dia? Kita buka 1 Tawari 4 ayat 9 sampai dengan 10 ya. Kita tahu kisah ini tidak panjang lebar di Alkitab, hanya 2 ayat, tapi ayat yang sangat-sangat powerful. Mana buktinya? Dikatakan Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah, dan kiranya tanganmu menyertai aku, melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Luar biasa, ini bukan main-main. Ini sebagai acuan bagi setiap kita. Ini dikatakan seorang yang bernama Yabes. Bukan main-main, brother sister. Renungkan, nama Yabes adalah nama aku melahirkan dengan kesakitan. Ini
Ini bukan nama yang enteng, ini nama yang sangat berat. Sejak dari dia lahir ada beban moral yang luar biasa diberikan orang tuanya kepadanya. Dikatakan mamanya berkata, aku melahirkan dia dengan kesakitan. Mungkin masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah suami, masalah kesehatan. Intinya bukan lahir dengan keadaan bahagia. Dan nama itu diberikan kepada seorang bayi yang bernama Yabes. Makanya hari-hari ini mari koreksi waktu kita menyebut nama anak kita. Jangan sembarangan dengan memberikan nama kepada anak keturunan kita. Karena kalau nama itu terlalu berat bagi dia, akan sangat merugikan anak itu sendiri. Saya masih ingat ada saya punya kenalan ya. Mamanya ini sangat-sangat sakit hati dengan suaminya. Istrinya ini sakit hati luar biasa. Waktu itu suaminya banyak berselingkuh dengan wanita lain ya. Banyak melakukan hal yang tidak baik. Waktu itu kebetulan dia hamil. Dan waktu itu, waktu melahirkan dia bilang, Ibu Indri, saya berikan nama anak saya Tabah sampai akhir. Wah, kenapa Tabah sampai akhir? Saya sakit hati dengan suami saya, terlalu jahat. Ini anak saya akan berikan Tabah sampai akhir supaya dia ingat kelakuan dia kepada saya. Anak lahir 3,9 normal. Tahu apa yang terjadi? Sebulan kemudian anak itu meninggal kuning. Tidak main-main. Jangan anggap enteng dengan memberikan nama yang tidak membuat anak itu bahagia. Itu dialami oleh Yabes ya. Dan pertanyaan sekarang, apakah Yabes menjadi kepahitan? Apakah Yabes menjadi terpukul? Apakah Yabes marah kepada Tuhan? Apakah Yabes menjadi orang yang penuh dengan kemarahan dan kegeraman? Jawabannya no. Mana buktinya? Doa Yabes ini terkenal. Bahkan doanya bisa menggoncangkan surga. Dikatakan Tuhan mengabulkan doanya. Bahkan kita lihat doa Yabes. Banyak di gereja-gereja. Sebelum doa berkat, mereka memperkatakan ini. Kiranya engkau berkati kami berlimpah-limpah. Artinya doa Yabes ini betul-betul menjadi viral. Menjadi satu acuan. Menjadi satu motivasi bagi orang-orang ya. Ini tidak main-main ya. Nah dikatakan Yabes berarti nggak ciut dengan namanya yang sangat menjadi beban bagi dia. Ini bicara tentang pengharapan bagi setiap kita. Kalau Yabes tidak ciut dengan nama yang sudah diemban sejak dia lahir, kenapa kita ciut menghadapi pandemi ini? Percayalah, pandemi ini akan berakhir. Kalau Yabes bisa menggetarkan surga melalui doanya, kita juga pasti bisa dengan doa-doa kita. Kita belajar dari doa seorang Yabes. Ada 6 hal yang akan kita pelajari dari Yabes. Yang pertama adalah apa? Kalau kita perhatikan, dia berdoa ya. Nggak pakai introduction, betul? Biasanya kan kalau kita berdoa, kita pasti berkata, Tuhan terima kasih engkau baik, kau Allah yang luar biasa, bla 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 bla. Tapi Yabes langsung berkata, kiranya engkau berkati aku berlimpah-limpah. Kok kebangetan Bu Indri? Mungkin kita berkata seperti itu, tapi ingat ada 2 versi. Yang pertama mungkin kita bilang Yabes gak punya tata krama. Ya gak ada sopan santun, gak ada etika. Masa langsung minta-minta kepada Tuhan? Ngomong dulu dong sama Tuhan baik-baik. Tuhan engkau baik, Tuhan apakah aku layak, bla 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 bla. Yabes gak berkata seperti itu. Kita katakan dia tidak tahu tata krama. Itu versi yang pertama. Tapi versi yang kedua yang saya dapatkan dari Tuhan, Yabes ini punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ada hubungan yang sangat intim dengan Tuhan, makanya dia berani langsung minta kepada bapaknya. Saya punya teman, begitu dekatnya, saking dekatnya, kadang-kala mereka telepon jam 10 malam pun itu langsung saya angkat, karena begitu dekatnya. Tapi coba kalau kita tidak pernah mengenal seorang, tiba-tiba nelfon jam 5 pagi, minta untuk ini dan itu, kita pasti akan bilang, siapa juga ini orang? Enak aja langsung minta ini mah kita pagi-pagi subuh, betul? Karena kita tidak kenal. Demikian juga Yabes, kenapa dia berani langsung berkata, kiranya engkau berkati aku berlimpah-limpah, karena dia punya hubungan yang dekat dengan bapaknya. Ini modal kita di akhir zaman, kalau kita mau keluar dari kehidupan gelap kita. Waktu engkau tidak punya hubungan dengan Tuhan, jangan mimpi kita bisa keluar dari kehidupan yang gelap kita. Yang ada kita makin terpuruk dan terpuruk dan terpuruk. Kita lihat mana buktinya. Orang-orang seperti ini punya hubungan dekat dengan Tuhan. Kita ingat Abraham. Waktu dikatakan dia berdoa untuk Sodom, betul? Coba kita lihat ya. Waktu itu ada masalah dengan Sodom, Tuhan mau menghancurkan Sodom. Perhatikan doa dari Abraham. Kejadian 13 ayat 23. Abraham datang mendekat dan berkata, ini bicara tentang doa. Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Langsung to the point. Wow, nggak pakai basa-basi, nggak berkata Tuhan kalau boleh aku pengen ngomong. Enggak tuh, langsung bilang apakah engkau mau melenyapkan orang benar bersama orang fasik? Ayat 25, jauhlah kiranya daripadamu berbuat demikian, membunuh orang benar bersama orang fasik, hingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Wow, menohok sekali doa Abraham ini. Kok berani-beraninya ngomong gini sama Tuhan? Bahkan waktu dia nego dengan Tuhan juga, kalau 50 bagaimana Tuhan? Kalau 40, kalau 30, kalau 20, kalau 10. Saya percaya kenapa Abraham berani, karena dia sangat dekat dengan Bapa.
Waktu kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, tidak ada batas waktu kita ngomong. Kita bisa bebas ngomong dengan Bapa kita. Harusnya kita seperti itu, betul? Waktu engkau dan saya berdoa secara formal, sangat kaku, yakin kita punya hubungan dekat dengan Tuhan. Karena dia adalah Bapa kita. Saya percaya anak saya ada 4. Anak saya kalau ngomong sama papanya sangat enak, sangat bebas. Ya karena apa? Papanya. Ya kita punya Bapa di surga. Makanya kita panggil Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Harusnya kita bisa bebas berbicara dengan dia. Tapi kenapa kita begitu kaku? Karena kita tidak punya hubungan yang dekat dengan dia. Nah, dikatakan di sini, Abraham punya kedekatan dengan Tuhan. Mana buktinya, Bu Indri? Buka Yakobus 2 ayat 23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Wow! Alkitab mencatat Abraham sahabat Allah. Alkitab mencatat Henoh adalah sahabat Allah. Alkitab mencatat bahwa Yabes juga dekat dengan Tuhan. Dari mana ketahuan? Dari caranya mereka berdoa. Mereka punya keintiman yang luar biasa. Maka di hari-hari ini kejar keintiman dengan Tuhan. Karena kalau engkau tidak punya keintiman dengan Tuhan, bagaimana kita mau keluar dari masa lalu kita yang sangat-sangat gelap? Tidak ada pilihan lain lagi. Hari ini kita belajar dari pribadi Yabes. Dia punya masa depan yang tidak baik. Seperti Daud juga, dia punya masalah keluarga yang tidak baik. Mereka keluar dari sana dengan cara bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan. Semakin kita punya hubungan baik dengan Tuhan, semakin kita bisa keluar dari masalah kita. Itu yang pertama. Nah, kita akan pelajari doa-doa daripada Yabes. Yang pertama doanya adalah kiranya engkau berkati aku berlimpah-limpah. Ada lagunya kan? Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kesannya kita bilang, ini Yabes ini kok serakah ya Bu Indri? Doa langsung minta berlimpah-limpah. Jawabannya bukan serakah, tapi itu memang janji Tuhan. Yabes kenal bapaknya. Yabes kenal sahabatnya. Dia tahu itu adalah janji. Mana buktinya? Buka Yohanes 10 ayat 10b. Memang ini adalah janji Tuhan. Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai kelimpahan dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kata-kata ini yang dipegang oleh Yabes. Makanya dia tidak takut untuk minta kelimpahan kepada Bapa. Karena memang janji Tuhan, aku datang ke dunia ini untuk berikan kelimpahan padamu. Makanya di tengah-tengah dunia yang sekarang semakin banyak defisit. Defisit sukacita, defisit kasih karunia, defisit damai sejahtera, defisit keuangan. Kita minta kelimpahan karena memang itu janji Tuhan. Maka jangan jadi pribadi yang minimalis ya. Doa-doa orang minimalis tidak menyukakan Tuhan. Ingat, Allah kita Allah yang maksimalis. Dia katakan aku berikan yang terbaik bagimu, masa depan yang penuh harapan, kelimpahan. Minta itu sama Tuhan. Doa yang maksimalis itu menyenangkan hati Bapa. Tapi doa yang minimalis adalah doa yang tawar hati, doa yang gak percaya, doa yang bimbang, doa yang putus asa, doa yang stres. Itu bukan doa yang menyenangkan hati Tuhan. Tidak akan mungkin surga tergetar hatinya waktu engkau punya doa seperti ini. Mana buktinya banyak orang-orang yang doanya minimalis? Mari kita lihat. Markus 4 ayat 38, tidak jadi jaminan status rohani kita. Lamanya kita menjadi Kristen. Dari doa-doa kita kelihatan apakah kita pribadi yang maksimalis atau tidak. Mana buktinya? Markus 4 ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di sebuah buritan. Murid-murid yang bangunkan dia dan berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ini bukan doa maksimalis. Bagaimana engkau berani berkata Tuhan tidak peduli pada kita? Bagaimana kita bisa berkata Tuhan membuat kita binasa? Dia pribadi yang maksimalis. Datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, lahir di kandang binatang, mati di kayu salib, menyediakan tempat bagi kita di surga. Kok berani-beraninya kita berkata dia minimalis? Allah kita Allah maksimalis. Yabes kenal bapaknya, Yabes kenal sahabatnya. Dia tahu kapasitas Tuhannya, dia tahu kemampuan Tuhannya, dia tahu kasih Tuhannya, dia tahu kekuatan Tuhannya. Makanya doanya berbeda. Ini doa yang mengguncangkan surga. Koreksi doa kita pada hari-hari ini. Di tengah pandemi ini mari kita praktekkan doa Yabes yang sangat optimis, yang sangat maksimalis. Itu yang pertama ya. Nah kita lihat akan yang kedua. Yang kedua dari doanya, kiranya Tuhan memperluas daerahku. Waduh, luar biasa. Udah minta kelimpahan, minta diperluas. Rakus Bu Indri, bukan rakus. Karena Yabes tahu ini janji bapaknya. Mana buktinya? Buka Yohanes 14 ayat 12. Makanya banyak merenungkan kebaikan Tuhan di akhir zaman ini. Banyak renungkan perkataan Yesus. Banyak renungkan firman. Supaya kita tahu kapasitas kita sebagai anak-anak Tuhan tuh beda. Ya, dikatakan Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata padamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Ini Yesus yang berkata. Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Wow!
Kalau Tuhan katakan kita akan bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada yang Tuhan lakukan. Dikatakan apa? Dikatakan akan diperluas daerah kita, diperluas kapasitas kita, diperluas tanggung jawab kita, diperluas kemampuan kita. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Yabes tangkap itu, makanya dia katakan perluas daerahku Tuhan. Jadi dia bukan mengada-ada, dia bukan serakah, dia tahu siapa bapaknya, dia kenal siapa sahabatnya. Makanya kalau engkau dan saya tidak mengenal Yesus kita, tidak mengenal Allah kita, tidak mengenal Bapa kita jadi pribadi yang maju mundur ya. Jangan iman maju mundur ya, itu di parkiran ya. Iman kita adalah iman anak raja ya, jangan jadi iman parkiran ya. Iman yang hanya cuman maju mundur, maju mundur, maju mundur. Kalau engkau bawa mobil maju mundur, yakin bisa sampai tujuan? Tidak mungkin, betul. Jadi jangan hanya cuman maju mundur seperti itu. Nah, dikatakan tadi adalah apa? Dia bilang kiranya Tuhan memperluas daerahku. Kenapa dia berani ngomong gitu? Karena itu adalah perkataan Yesus. Makanya hari-hari ini banyak renungkan firman Tuhan. Bapa berkata kepada Yosua jelas nggak punya pengalaman tentang membawa bangsa Israel, betul? Tapi apa yang dikatakan ya? Jangan ciut, jangan tawar hati. Renungkan firman Tuhan siang dan malam agar apapun yang kau kerjakan berhasil dan beruntung. Ingat, berhasil dan beruntung ini adalah dua hal yang luar biasa. Banyak orang berhasil tapi nggak beruntung di dunia ini. Ini namanya apa ya? Good sukses ya. Good sukses artinya apa? Engkau berhasil dan beruntung. Itu dari Tuhan. Tapi banyak orang berhasil tapi nggak beruntung. Artinya apa ya? Ini namanya bad sukses. Memang berhasil punya uang, tapi dia kehilangan waktu dengan keluarga, kehilangan waktu dengan Tuhan, kehilangan waktu untuk sehat. Itu bukan good sukses. Nah, tapi kalau dari Tuhan itu adalah good sukses. Berhasil dan beruntung. Waktu kita suka merenungkan, kita tahu kapasitas Allah kita. Makanya kita berani meminta seperti Yabes. Perluas daerahku Tuhan. Berikan aku hidup berkelimpahan. Luar biasa. Nah, dikatakan tadi itu yang kedua. Bagaimana caranya kita bisa perluas, Bu Indri? Satu ayat ini pegang sebagai kekuatan kita. 1 Yohanes 4 ayat 4b. Sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Kita punya roh yang lebih besar. Makanya jangan takut untuk memperluas kita punya kapasitas. Dengan kekuatan kita tidak mungkin di masa pandemi ini bisa memperluas. Tapi dengan kekuatan roh Tuhan kita bisa. Caranya bergaul intim dengan Tuhan. Roh Tuhan akan menetap dengan kita. Maka doa daripada seorang Daud. Dia katakan apa? Jangan ambil rohmu daripadaku. Itu yang paling ditakutkan oleh Daud. Dia tidak takut diambil dia punya posisi, diambil dia punya negara, diambil dia punya istana. Tapi dia paling takut kalau roh Tuhan yang dahsyat meninggalkan dia. Ya, ini adalah kata daripada Yohanes. Dia katakan roh kita lebih besar daripada roh di dunia ini. Maka kita pasti akan bisa memperluas daerah kita. Itu yang kedua. Makanya dikatakan oleh Paulus, jangan padamkan roh. Ingat ayat ini, jangan padamkan roh. Seringkali kita memadamkan roh dengan cara bagaimana? Tuhan katakan engkau bisa. Tapi saya nggak bisa Tuhan. Mana mungkin saya bisa? Itu memadamkan roh. Roh Kudus sedih. Kok lu nggak percaya sama gua? Ya, Tuhan sudah berikan roh yang luar biasa. Dia berikan roh penolong pada kita. Roh yang dahsyat. Kenapa kita nggak melibatkan dia dalam kehidupan kita? Waktu kita libatkan Roh Kudus, maka kita bisa memperluas daerah kita. Itu yang berikutnya. Yang ketiga ya, doa daripada Yabes yang berikutnya. Dikatakan kiranya tanganmu menyertai aku. Ini kata kunci. Banyak kita yang miss di sini. Kita pikir kita bisa berhasil di zaman akhir ini karena kekuatan, kepintaran, kejagoan, koneksi kita. No. Semua karena penyertaan Tuhan. Ingat, Allah kita Allah Immanuel. Allah beserta dengan kita. Waktu kita beserta dengan Allah, ini model daripada Yusuf. Maka dimanapun dia berada menjadi kesayangan. Dimanapun dia berada dia menjadi star. Karena apa? Allah yang beserta dengan dia. Bukan kekuatannya, bukan kemampuannya, bukan kepintarannya. Ini sering kali yang kita miss. Iblis paling takut kalau kita menyadari penyertaan Allah yang membuat kita berhasil. Iblis mau kita berkata, because of me, aku berhasil. Hati-hati, kata Yesa, dikatakan dalam Yeremia, waktu kita mengandalkan kekuatan, kata Tuhan, terkutuklah engkau. Waktu kita mengandalkan dia, dikatakan diberkatilah engkau. Penyertaan Tuhan sangat menjadi kekuatan bagi Yabes. Yabes bukan pendeta besar, tapi dia tahu penyertaan Tuhan yang membuat dia berhasil. Ini doa yang sangat luar biasa daripada seorang Musa. Kita buka Keluaran 33 ayat 15. Musa yang hebat, dia katakan apa? Berkatalah Musa kepadanya, kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Makanya kita ingat lagu ini, bila kau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ini lagu daripada doa Musa yang viral. Dia adalah hamba Tuhan besar, tapi dia berkata, kalau engkau tidak menyertai aku, nggak mau bergerak Tuhan. Harusnya ini juga menjadi slogan kita. Tanpa penyertaan-Mu Tuhan, aku tidak mau melangkah. Beserta dengan Engkau Tuhan, aku siap melangkah. Itu doa Yabes yang luar biasa. Yang keempat, yang berikutnya.
Kita lihat bagaimana doa yang berikutnya. Melindungi dari malapetaka. Yabes tahu persis, ikut Tuhan bukan berarti nol masalah. Bukan berarti nol problem. Ada malapetaka, ada problem besar, sekonyong-konyong. Ada badai besar bisa datang. Seperti pandemi ini, kita nggak pernah tahu sebelumnya. Tiba-tiba datang begitu saja. Tahun 2009, tahun 2020, betul, sampai hari ini. Memang bisa. Bisa anak Tuhan mengalami krisis? Bisa. Bisa anak Tuhan mengalami kematian? Bisa, ya. Tapi membedakannya mati bersama dengan Yesus itu berbeda dengan mati di luar Yesus, betul? Nah, dikatakan di sini dia tahu persis ada malapetaka. Pertanyaannya, kita nggak bisa menghindar malapetaka, tapi kita minta sama Tuhan bagaimana bisa beradaptasi dengan masalah dan meresponi masalah dengan cara yang benar. Itu yang diminta oleh Yabes. Dia nggak takut malapetaka, dia hanya minta berikan aku hikmat menghadapi masalah-masalah ini Tuhan. Dan yang paling terakhir dikatakan adalah apa? Yabes mengatakan kesakitan tidak menimpa aku. Ini adalah pengakuan yang jujur daripada Yabes. Harusnya kita juga punya pengakuan seperti ini. Dalam doa-doa kita akui kalau kita pernah tersakiti, terluka, atau sedih, atau lemah. Jangan jaim rohani. Karena apalah artinya kalau kita menutupi di hadapan Tuhan semuanya itu transparan. Yabes mengakui aku sakit. Aku kecewa pada orang tuaku, tapi yang luar biasa dikatakan dia adakan berdamai dengan masa lalunya. Dia gak menyimpan itu, maka dikatakan kesakitan gak menimpa aku lagi. Kesakitan bukan tetap menguasai aku, tapi tidak menimpa karena dia sudah adakan pemberesan. Dia sudah berdamai dengan masa lalunya. Tapi yang paling penting harus ada pengakuan. Kita ingat bagaimana Yesus sendiri pernah mengalami dalam keadaan down, betul? Di Taman Getsemani dikatakan topang aku gak kuat. Maka dia panggil 3 murid kesayangannya ikut masuk ke Getsemani. Tidak ada yang salah dengan adakan pengakuan. Adakan pengakuan kalau engkau terluka, kalau engkau sakit, kalau engkau menderita, kalau kita lemah seperti Musa. Kita tahu dia panggil Harun dan Hur. Dia katakan topang aku, tanganku letih, aku nggak tahan. Ya, akhirnya ditopang oleh Hur dan Harun. Waktu juga dikatakan Daud pernah menjerit karena dia sangat kesesakan juga. Dia minta untuk ditopang. Ingat juga Ayub, dia minta kepada sahabatnya, tapi sahabatnya nggak memberikan penghiburan ya. Rasul Paulus juga seorang rasul yang luar biasa. Ternyata dia pernah juga mengalami tersakiti. Mana buktinya? 2 Timotius 4 ayat 14. Alexander tukang tembaga telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalas menurut perbuatannya. Ini curhat daripada Paulus. Dia pernah mengalami sakit hati karena kejahatan Alexander tukang tembaga. Dia akui. Padahal siapa yang tidak tahu Paulus adalah hamba Tuhan yang besar. Setengah lebih daripada Alkitab Perjanjian Baru yang menulis adalah Paulus. Tapi dia tidak lagi tersakiti dengan sakit hatinya. Mana buktinya? Dia katakan bahwa Tuhan akan membalas menurut perbuatannya. Waktu kita menyerahkan hak pembalasan kepada Tuhan, ini artinya kita sudah berdamai dengan masa lalu kita. Tapi waktu kita masih ingin membalas, ya masih marah, masih geram, berarti kita masih bisa mengalami tersakiti. Dikatakan tadi oleh Yabes, dikatakan apa? Kesakitan tidak menimpa aku. Memang betul dia pernah sakit hati, tapi tidak lagi menimpa karena dia sudah adakan pemberesan dengan Tuhan. Nah, hari-hari ini mari kita akan belajar ya. Kenapa Yabes sangat pede dengan doanya? Karena dia tahu 2 hal. Yang pertama, dia kenal siapa bapaknya. Kedua, waktu dia melakukan bagiannya, dia yakin bagian Tuhan akan terjadi dalam hidupnya. Sebaliknya, dia tahu persis kalau dia tidak melakukan bagiannya, bagian iblis akan menguasai hidupnya. Iblis membunuh, mencuri, dan membinasakan. Pertanyaan, mana yang mau kita pilih? Maukah kita bangkit dari keterpurukan kita? Masa lalu nggak menjadi penghalang untuk kita maju. Yabes kehidupannya dari mulai kecil sudah mendapat beban yang tidak main-main. Tapi dia bisa bangkit dan akhirnya doanya bisa menggoncangkan dan menjadi acuan bagi seluruh dunia sampai hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Allah kami. Terima kasih Roh Kudus. Bapa, kami tahu apa yang menjadi pesanmu pada hari ini. Kami percaya itu bukan sekedar hanya teori. Tapi kami mau belajar Bapak dari pribadi yang bernama Yabes. Dia bukan orang hebat, bukan orang besar, tapi doanya bisa menggoncangkan surga karena dia punya pola pikir yang sangat-sangat optimis tentang Tuhannya. Dia kenal siapa Allahnya dan dia punya hubungan intim dengan Engkau sehingga dia boleh mendapatkan semua janji-janji Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Bapak, kehidupan Yabes akan menjadi acuan bagi kami untuk kami boleh bangkit dan menghadapi segala tantangan di akhir zaman ini. Terpujilah Engkau, berkati Bapak untuk GBI Kebun Sirih, berkati juga untuk seluruh jemaat, berkati untuk juga pendengar, berkati juga untuk Bapak Gembala dan Ibu dan juga untuk seluruh orang-orang yang terlibat dalam pelayanan ini. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Anda telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Ku Menyembah via Zoom
setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Kecuali hari libur nasional, Cool Menyembah akan diliburkan. Berikut adalah informasi meeting ID dan passcode Zoom. Ibadah Minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih. Untuk ibadah online minggu depan, pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Sirih Wednesday Bible Wisdom melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 pukul 6 pagi bersama Aruna Wiryo Lukito dan host Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakonia dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan baptisan dapat mendaftarkan diri di nomor berikut ini. Demikianlah GBI Kebon Sirih News Flash hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk pembicara yang telah menyampaikan firman Tuhan di ibadah online pada hari ini. Tuhan memberkati keluarga dan pelayanannya. Kami juga mau berdoa untuk Gembala Sidang Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo dan keempat wakil Gembala, Gembala Cabang GBI Kebon Sirih dan Gembala-Gembala Cool, biar Tuhan memberkati dan Tuhan mengurapi mereka senantiasa. Kami juga berdoa untuk jemaat GBI Kebon Sirih dan semua yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Tuhan Yesus memberikan hikmat dalam segala usaha dan pekerjaan di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi anak-anak muda, generasi Yeremia, agar Tuhan bangkitkan menjadi terang bagi generasi ini. Kami mau berdoa untuk bangsa kami, Indonesia. Tuhan pulihkan dari COVID-19 dan ekonomi bangkit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat pemerintahan, presiden, wapres, menteri, gubernur, dan bupati, serta sampai kepala desa diberi hikmat Tuhan untuk menjalankan pemerintahan ini. Biar takut akan Tuhan turun atas mereka, damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia. Dan kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima berkat melalui hamba-Mu. Mari arahkan hati kita dan angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jemaat GBI Kebon Sirih dan jemaat yang mengikuti ibadah online, terimalah perlindungan, damai sukacita, dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai sekarang dan sampai Tuhan Yesus menjemput di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Jemaat yang sudah terima berkat Tuhan katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ku sembahkan